kita akan lihat ya deretan saham pilihan dari Mas Kenci terkait dengan saham untuk jangka menengah dan juga panjang tampaknya ini ya. Oke, sahamnya bukan itu pemirsa ya Ya, ternyata. sepertinya agak berbeda tadi datanya. Nanti mungkin kita akan cermati lagi saham pilihan dari Mas Kenji apa, karena memang ada beberapa di antaranya. Tadi ada SCMA, di sana kemudian ada Antam, kemudian Antam, Jasa kemudian Marga dan juga ada BRIS gitu ya. Antam. Mas Kenji, bagaimana kemudian Antam bisa masuk dalam rekomendasi yang ada di hari ini? Antam ini menarik karena komoditi lagi-lagi masih jadi andalan gitu ya, apalagi semenjak ada yang utamanya yang berkaitan apa? Ada kebijakan zero lockdown COVID dari China itu kan ini mereka sudah mulai mengendorkan nih seperti walaupun sekarang ada varian baru ya atau wave baru lah kita katakan. Nah ini demand-nya sendiri utamanya untuk Antam ini bagus dari nikel khususnya, makanya saya pasang target ini target jangka pendek sampai menengah dengan catatan untuk Antam kita bisa buy on weakness di area 1930 sampai 1950 masih entry level. Targetnya adalah di 2270 yang terdekat ya. Betul. Oke, kalau berbicara mengenai Antam, ini apakah hanya jangka pendek memanfaatkan window dressing? Karena kalau kita lihat dari fundamentalnya ya, untuk kuartal ketiga volume produksi dan juga penjualan nikel Antam ini terkoreksi. Ada pelemahan dibanding dengan kuartal sebelumnya, Mas Kenji. Yes, untuk itu betul. Jadi secara penjualan mereka dan volumenya pun produksinya memang menurun. Itu karena salah satunya kita sudah mulai masuk musim penghujan dan di akhir tahun emiten-emiten tambang pasti terkena dampaknya untuk produksi khususnya. Tapi saya lihat potensi demand-nya khususnya untuk nikel itu masih sangat tinggi berkaitan dengan electric vehicles. Kita tahu yang akan dibahas juga di KTT G20 terkait energi bersih dan sebagainya. Itu saya rasa demand-nya untuk bukan cuma mengikat di window dressing ini, tapi untuk 2023 dan seterusnya akan cukup bagus, Pak. Oke, jadi masih cukup prospektif untuk bisa dilihat begitu ya. Antam menjadi salah satu rekomendasi dari Mas Kenji di hari ini. Dari Antam kita bergeser ke saham berikutnya ada SCMA. Nah ini kurang lebih masih di grup yang sama dengan MTEK yang tadi sudah dibahas oleh Mas Kenji. Apa yang kemudian membuat SCMA menarik? Oke, nah kalau tadi kita bahas MTech, sekarang kita switch ke grupnya juga, yaitu SCMA. Menarik karena masih satu perusahaan MTech, lagi-lagi sebagai pemegang hak share tunggal dari World Cup. Tapi World Cup ini kan kalau kita tahu ini cuma event 4 tahun sekali di tahunan. Yang bagus secara prospek long run-nya itu adalah hak share Liga Inggris, Champion dan sebagainya itu, Liga Italia dan sebagainya. Ini saya rasa untuk pemasukannya pun cukup bagus untuk income emitennya. Nah, untuk next year kalau memang masih bisa memegang hak share lebih lanjut, saya rasa ini akan menjadi sentimen positif untuk SCMA sendiri dan juga untuk MTech-nya. Jangka pendek atau maksud saya adalah hanya memanfaatkan sentimen tersebut dan mungkin untuk peluang window Kalau dressing di untuk akhir jangka tahun? pendek masih bisa ini. Yes. Bagaimana Mas Kenji? Untuk jangka pendek masih bisa, Mbak Prisa, mungkin kita target terdekat di 304 dulu untuk SCMA makanya. Bagaimana dengan sentimen belakangan terkait dengan penyetopan TV analog yang ya menuai kontroversi juga gitu ya? Apakah ini akan cukup berpengaruh untuk media seperti SCMA? Cukup besar pengaruhnya? Untuk penyetopan TV analog memang sebenarnya jadi isu untuk emiten-emiten media seperti itu. Karena walaupun memang informasinya sudah dari sebelum-sebelumnya, tapi memang transisinya yang saya rasa masih kurang bagus gitu ya. Tapi sekali lagi, dengan adanya switch line-nya SCMA ini, di mana mereka berhasil grab produk sampingan lah kalau kita bilang di luar TV digitalnya itu, saya rasa masih cukup bagus secara sentimen fundamental untuk SCMA dan grupnya. Oke, masih oke ya untuk peluang investasi, tapi year to date tertekan 22% Mas Kenji.
Betul, tapi makanya ini kalau saya lihat kenapa saya rekomen SMA tadi bukan spesifik ke MTech, karena kalau kita lihat technical ini memang sedang uji resist gitu. Nah, next level yang terdekat itu resistennya kita coba di 260, jadi kan kalau sudah break itu memang target kita area-area 300 lah, kita sudah bisa taking profit dulu. Baik. Oke, SCMA bisa menjadi salah satu pilihan Anda di hari ini. Kemudian kita lihat ada JSMR, saham infrastruktur. Mas Kenji, apa yang bisa dibidik dari Jasa Marga? Jasa Marga technical menarik, ada gap up sedikit secara technical, tapi sentimennya yang saya bisa highlight adalah ini sudah menjelang akhir tahun, kita harapkan trafficnya pun orang-orang yang mungkin sebelumnya belum sempat pergi liburan dan sebagainya, kita rasa sentimen akhir tahun ini holiday-nya kita bisa manfaatkan dan juga jadi sentimen positif untuk Jasa Marga sendiri. Jasa Marga naik 30 poin pada pembukaan pagi hari ini sekitar 0,9% dan Anda targetkan bisa ke 3640. Saat ini masih di 3360. Current price bisa langsung buy pagi hari ini atau tunggu di level bawah, Mas Kenji? Kalau kita lihat pembukaan seperti ini, saya rasa kita sudah bisa entry, Mbak Prisa, dari level sekarang 3360 kita sudah bisa mulai chip in sedikit-sedikit. Chip in sedikit-sedikit ya, sampai dengan support ataupun entry price yang Anda berikan 3320 sampai 3330 akan lebih oke lagi ya kalau bisa dapat di posisi tersebut ya. Betul. Ada target Yes, 3640, betul. kemudian resisten terdekat 3420, support 3240. Oke, dari Jasa Marga kita bergeser sedikit sebelum kita bahas pembukaan di hari ini yang sepertinya cukup ceria. Ada BRIS, Mas Kenji. Bagaimana rekomendasi untuk BRIS? Kalau BRIS ini masih bagus, secara teknikal juga kita lihat masih bagus, walaupun memang sedang sideways. Saya rasa ini momentum, ini sudah ada tanda-tanda untuk dari chart sendiri sudah ada tanda-tanda RSI-nya, stokastiknya untuk menuju golden cross begitu ya. Nah ini targetnya itu makanya saya pasang agak tinggi di 1825 untuk BRIS. Mas Fajar. Oke, untuk BRIS semoga ini bisa juga menjadi tambahan saran untuk Anda pemirsa, tapi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. Dan Mas Kenji, Prisa, sepertinya ini data indeks harga saham gabungan sudah dibuka ya pagi ini, cukup ceria, penguatannya lebih dari 1%. Masihkah sesuai ekspektasi, Mas Kenji? Masih, ini berkaitan dengan kita rilis data inflasi US dan juga bukan cuma kita, tapi yang kita bisa harapkan adalah emerging market akan mendapatkan dampak lebih positif dari informasi tersebut. Oke, berapa target untuk IHSG akhir tahun, Mas Kenji? Akhir tahun, kalau saya masih agak konservatif, mungkin kita harapkan bisa di 7.400, semoga nanti bisa all time high lagi, lebih lanjut, tapi mungkin di level-level 7.400 misalnya. 7.400 ini termasuk yang optimis karena rata-rata melihat ada peluang 7.200-an saja katanya karena ada resisten 7.100-an yang tampaknya masih sulit tertembus. Tapi Anda optimis bisa ke 7.400 ditopang oleh saham-saham banking. Kemudian tadi juga Anda katakan ada saham dari tambang gitu ya, khususnya tambang logam ya. Yes, betul. Untuk barang-barang tambang, komoditas tambang, saya rasa masih cukup menarik. Walaupun coal mungkin agak naik sedikit, wajar. Dia sudah naik terlalu tinggi, tapi overall masih wajar untuk komoditi. Kita bisa harapkan lagi. 7.040 untuk indeks harga saham gabungan saat ini dengan kenaikan 1,08% dan saham-saham gitu ya yang menjadi perhatian dari para investor khususnya berdasarkan volume. Ada Bumi yang naik lagi 2%, kemudian Zata emiten baru ya 34,81%, Buka naik 5,6%, Friend 5,4%, GoTo 3,72%. Oh, cukup banyak emiten tentunya yang merespon seiring dengan penguatan indeks harga saham gabungan pagi hari ini. Oke, tips untuk pemirsa di akhir pekan ini Mas Kenji apa, dan pekan depan kan kita akan menghadapi KTT G20 dan juga yaitu untuk jangka agak menengah sedikit ada window dressing. Oke, kalau tipsnya dari saya sendiri, ini memang momen yang mungkin banyak investor ataupun trader harapkan untuk bisa masuk ke beberapa saham, khususnya saham-saham big cap untuk kita keker di window dressing, profit takingnya.
Tapi selalu fokus ke teknikalnya, apakah memang sudah cukup baik untuk kita bisa masuk. Kalau memang secara technical wise kita udah bisa masuk, saya rasa nggak masalah. Tapi jangan sampai fear of missing out lah untuk masuk saham-saham, khususnya saham-saham big cap. Oke, jangan FOMO, begitu santai saja. Jangan Cermati FOMO, terlebih dahulu betul ya, saja. Mas Kenji, analisis terlebih dahulu agar kemudian nanti hasilnya juga bisa sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan. Baik, Mas Kenji, itu tipsnya semoga bisa dicatat oleh pemirsa dan juga pelaku pasar ataupun investor yang baru mulai masuk ke pasar modal Indonesia. Terima kasih banyak Mas Kenji sudah bergabung bersama kami di Market Buzz pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi.